Izin share screen ya. Iya. Udah muncul belum? Udah. Mohon maaf, itu suara apa? Suara apa? Guys, Suara apa itu? Ramai sekali. ganti lu kenapa dan Kaget banget. Suara apa? Serasa kayak di ituan, Kayak di ditembak. pabrik. Ini nggak bisa kok. Kok nggak bisa ya? Ada Bisa. kayak ada tulisan Google tidak memiliki izin perekam layar gitu di komputer gua. jadi nggak bisa li Aulia. Iya, di sini buka preferensi sistem untuk mendapatkan bantuan gitu. Coba deh. Iya nggak bisa. Tadi buka ada suara gitu ya? Itu nggak tahu suaranya dari mana. Itu tadi kayak suaranya itu loh kayak menggema gitu. Iya, pas dan Kan gua bisa jawab. gitu. Itu nggak bisa. Di Danti receh dah. Nggak bisa. Apa laptop gua kali ya nggak bisa? Mau coba lewat Mutia nggak? Tapi lewat HP. Ya udah coba Mut, tolong Mut. Ah enggak, kalau Atul mah nggak mau. Bohai. Ya udah Mutia, tolong dong Mut. Udah jangan lama Mut. Dikirim materinya. Di grup ada Mut. Ah? Di grup. Ada di grup Mut. Lu parah banget lu udah dikirim juga lu Mut. Oh iya bentar. Mohon maaf. Astagfirullah. Bentar. Gak baca tuh Muti. Berisik lu kubil. Udah kelihatan belum? Udah. Udah Mut. Ada. Tapi Ya, bentar. bisa digedein nggak ya? Aduh, tar dulu dah. Bentar. Lu miringin Mut. Tuh. Udah belum? Nah, cakep. Bentar, Udah sih gua tapi unmute dulu. Ya, gua unmute dulu bentar. Tapi kalau membagikan layar, nggak bisa on cam ya?
Udah Tul, mulai aja Tul. Ya udah anuannya dulu Mut, ntar dimulai sama Danti. Muti itu kurang, nggak bisa digedein dikit lagi ya? Dirotasi aja, Mut. Apa? HP-nya dirotasiin. Nah, udah kelihatan. Udah ya, dimulai. Apa gimana? Mulai aja, mulai. Iya, mulai aja. Dila, mau mulai nih, Dil. Lontong ya, Dil. Udah kok, udah direkam ya, Dil ya? Ini yang ngerekam ibunya. Dari tadi. Oh, Ini dari ibunya. Kalau yang dari Dila beda bukannya? Oh, Gue nggak apa-apa nih nggak on cam, soalnya nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Udah, Hai. Nggak apa-apa, Hai. Makasih, Hai. Nggak apa-apa, Atul yang tanggung jawab. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen mata kuliah manajemen perpustakaan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Danti Rahmasari dan dua rekan saya, Asyifatul Anggraini dan Aulia Triutami, akan mempresentasikan tentang materi perpustakaan sekolah. Slide pertama akan dibacakan oleh Aulia Triutami. Oke. Di sini ada pengertian perpustakaan sekolah. Istilah perpustakaan dalam bahasa Indonesia dibentuk dari kata dasar pustaka ditambah awalan per dan akhiran an. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku-buku, bahan bacaan dan sebagainya. Boleh dilanjut. Di sini ada pengertian perpustakaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutarno, perpustakaan adalah suatu ruangan bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dibaca. Menurut Darmono, perpustakaan sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi, sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Yang terakhir, menurut Ibrahim Bafaddal, perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku atau non-book material yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakai. Selanjutnya, boleh dilanjut. Udah dilanjut itu slide-nya. Oh, di sini belum. Oh ya, oke. Di sini selanjutnya ada tujuan perpustakaan sekolah. Menurut standar perpustakaan sekolah bertujuan menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danti ya, kalau nggak salah. Baik, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama adalah pusat kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan kurikulum di sekolah. Yang kedua ada pusat kegiatan rekreatif liburan dan pusat peningkatan minat baca. Yang ketiga ada pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas, bakat, dan imajinasinya.
Dan yang terakhir ada pusat belajar mandiri dan meningkatkan kemampuan literasi informasi bagi siswa. Slide selanjutnya, Mutia. Ada kriteria perpustakaan sekolah, yaitu adanya status kelembagaan yang kuat dari perpustakaan. Yang kedua, ada struktur organisasi perpustakaan yang jelas dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, memiliki ruangan yang memadai sesuai dengan jumlah siswa, bersih, dan penyinarannya cukup. Memiliki tempat baca yang memadai. Selanjutnya, memiliki perabot perpustakaan yang memadai. Selanjutnya, memiliki partisipasi pemakainya atau siswa dan guru, baik aktif dan tidak aktif. Selanjutnya, memiliki tenaga pengelola dengan kompetensi yang memadai. Selanjutnya, memiliki sarana penelusuran informasi yang baik. Juga memiliki koleksi yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum di sekolah dan pengorganisasian koleksinya secara teratur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifatul. Di perpustakaan sekolah juga memiliki permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya. Ada 4 masalah yang biasanya terjadi. Yang pertama itu prioritas kebijakan dan pengambilan kebijakan. Pada beberapa kasus yang ditemui, ternyata kebijakan sekolah dalam hal ini, kepala sekolah seringkali belum menunjukkan adanya dukungan terhadap keberadaan atau keberlangsungan perpustakaan sekolah. Padahal menurut Nata Jumena, setidaknya ada 3 figur yang menentukan dunia pendidikan kita, yaitu menteri, kepala kanwil, dan kepala sekolah. Jadi dari pernyataan ini bisa dilihat bahwa kepala sekolah mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, kepala sekolah juga akan sangat berperan dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Sehingga mau tidak mau, apabila perpustakaan sekolah mau berkembang, maka faktor prioritas kebijakan dan pengambilan kebijakan menjadi sangat penting. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Banyak perpustakaan hanya dikelola oleh beberapa staf pendidik atau tenaga pendidik. Hal ini bukannya buruk, akan tetapi seringkali menjadikan perpustakaan tidak berkembang dan kehilangan fungsinya, sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi semestinya SDM yang ada di dalam pengelolaan perpustakaan itu harus SDM yang memang mengerti tentang pengelolaan perpustakaan tersebut. Yang ketiga itu ada tempat atau ruang. Ketidaktersediaan ruang atau tempat yang dipergunakan untuk perpustakaan. Beberapa kasus yang ditemui memperlihatkan bahwa buku-buku yang berasal dari pemerintah maupun bantuan lembaga tertentu seringkali tidak tersentuh dan hanya dibiarkan menumpuk di sudut gudang sekolah atau ruang guru atau ruang kepala sekolah. Ketiadaan ruang perpustakaan menjadi salah satu alasannya. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada sumber daya koleksi. Merujuk pada standar perpustakaan sekolah, di mana perpustakaan bertujuan untuk menyediakan pusat sumber belajar, maka koleksi atau sumber daya koleksi merupakan nyawa dari keberadaan perpustakaan sekolah. Koleksi perpustakaan sekolah merupakan bagian yang menjadi elemen keberhasilan fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah. Banyak kasus yang ditemui, perpustakaan menjadi tidak laku karena koleksinya yang sedikit, tidak lengkap, kurang menarik. Hal ini juga terusnya ada strategi dalam mengembangkan perpustakaan. Yang pertama itu ada strategi organisasi. Perlu ada pemantapan status organisasi atau kelembagaan perpustakaan sekolah. Yang kedua, pembiayaan. Perlu adanya anggaran yang memadai yang dapat digunakan untuk operasional perpustakaan sekolah. Yang ketiga, gedung atau ruangan perpustakaan perlu ada ruangannya yang representatif sehingga keberadaan perpustakaan sekolah mampu menunjang kegiatan KBM di sekolah. Koleksi bahan pustaka perlu disesuaikan dengan kebutuhan minimum sekolah yang mengacu pada kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang kelima itu peralatan dan perlengkapan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sekolah sehingga perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi yang memadai untuk pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang ketujuh, layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jika mungkin ada layanan di luar jam-jam belajar siswa, sehingga siswa dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik.
Dan yang terakhir itu adalah promosi. Perlu dilakukan dengan berbagai cara agar perpustakaan menarik bagi siswa. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator Danti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan ya. Danti mau bertanya. Ya, silakan adik ya. Aku ingin bertanya. Ya udah, siapa dulu nih Danti? Ini di stop share screen-nya dulu aja kali ya. Iya, di stop aja. Makasih, Mutia. Terima kasih ya Mutia. Danti mau bertanya. Ya, boleh silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fitriana, izin bertanya. Tadi di slide itu kan ada strategi dalam mengembangkan perpustakaan. Di poin ke-8 itu ada promosi. Yang ingin saya tanyakan itu contoh promosi yang dilakukan dari sekolah itu untuk menarik siswa agar tertarik pada perpustakaan itu seperti apa ya? Terima kasih. Sama-sama adek. Nanti mau nanya. Tadi siapa lagi yang ingin bertanya? Danti ingin bertanya. Siapa dulu nih Danti? Tadi siapa dulu ya? Perda dulu, Perda. Perda duluan tuh. Oke, silakan Perda. Jadi tadi kan pada slide strategi mengembangkan perpustakaan terdapat masalah pembiayaan pada anggaran ya. Nah, biasanya itu anggarannya itu terdapat maksudnya berasal dari mana ya? Terima kasih. Ya, Perda sama-sama. Silakan Nadira tadi. Nah, kan sekarang ini kan kayak siswa tuh kurang minat gitu ya sama perpustakaan sekolah. Juga karena bukunya yang kurang memadai, sarana prasarananya. Nah, bagaimana caranya untuk menarik siswa agar mau membaca di perpus dan apa yang dilakukan sekolah agar sarana prasarana dan koleksi-koleksi buku di sekolah itu memadai untuk siswa. Makasih. Sama-sama Nadira. Mau nanya masih bisa gak Danti? Boleh kok, Fadil, silahkan. Mau nanya dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Iskandar. Saya mau nanya, apa kalau perpus di sekolah itu buku-bukunya itu harus lulus sesuai umur dari anak-anak peserta didiknya nggak sih? Terima kasih. Sama-sama Fadil. Baik, sekiranya kelompok kami meminta waktunya ya Ibu untuk berdiskusi mencari jawabannya. Ya, silakan. Maaf ya Ibu telat. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sambil Ibu absen ya, mumpung internetnya bagus. Ya Ibu. Nurul Maulia Agusti. Hadir Ibu. Tita Isra Faiza. Tita? Tidak ada. Debbie Francisca Febrianti. Hadir Ibu. Siti Agustia. Hadir Ibu. Nazira Putri Surat. Hadir Ibu. Nadira Madani. Hadir Bu. Jeli Aulia Tami.
Zeli, Hadir, Bu. Nabila Safitri, Hadir, Bu. Putri Melatiningsih, Hadir, Ibu. Ustadz Al-Fahmi. Irsyad, nggak masuk? Oh iya, Ibu. Irsyad nggak bisa masuk, Bu. Kenapa? Katanya HP-nya rusak, Bu. Jadi nggak bisa masuk. Gitu, Bu, katanya, Bu. Tadi. Gimana ya? Nanti yang lain juga alasannya gitu. HP-nya rusak, Bu. Katanya rusak dari kemarin, Bu. Rusaknya, Bu. Mata kuliah yang lain nggak masuk juga? Kurang tahu, Bu, kalau itu, Bu. Kemarin-kemarin masuk kan? Kemarin sih masuk, Bu. Karena dia tidak ada info sama ibu dan juga alasannya HP ya, jadi bingung juga. Iya, Bu, katanya soalnya mau ngubungin Ibu nggak bisa gitu kata dia teh karena HP-nya rusak gitu dong, Bu bilang ke sayanya. Oh gitu ya. Ya udah. Kok bisa ngubungin elu tuh? Aduh, ada apa-apanya. Gue tahu. Mutia Nabila Putri. Hadir, Bu. Safira Putri Salsabila. Hadir, Bu. Nadia Putri Utami. Hadir, Bu. Asi Syafatul Anggraini. Iya, Bu. Hadir, Bu. Rahma Saputri. Hadir, Bu. Aryani Nur Bestari. Hadir, Bu. Fairuz Orizat Satifah. Fairuz. Hadir, Bu. Oke. Agnes Fernanda. Hadir, Bu. Prataksya Wedelia. Afra. Hadir. Vini Sara Alfian. Yantika Intan Pratiwi. Hadir, Ibu. Lutfia. Hadir, Bu. Muhammad Fadil. Oh tadi ya Muhammad Fadil tanya. Hadir, Bu. Ya, Laili Siti Fatimah. Hadir, Bu. Nadira Rifidani. Hadir, Ibu. Janti Rahmasari. Hadir, Ibu. Mei Indri Sari. Hadir, Ibu. Nadia Angelina. Hadir, Bu. Fadila Muhibbah. Fadila. Gak masuk? Fadila kemarin masuk gak ya? Lupa gitu ya. Fadila ada dia bukannya. Masuk, Ibu. Fadila tadi. Tadi ada, Bu. Itu ada itunya. Masuk. Keluar lagi. Masuk, Ibu, kayak Pustaka Ibu. mikirnya rusak. Oh, iya. Ade Fitriana. Hadir, Bu. Siska Putri Utami. Hadir, Bu. Anggiana Putri Lubis. Hadir, Ibu. Oh, lambatan ya. Amalia Nurul Aziza. Amalia, sinyalnya, Bu. Final. Dia Perwitasari. Dia nggak masuk. Dea Alia Danu. Hadir, Ibu. Silviana Agustin. Hadir, Bu. Adelia Nur Pratiwi. Hadir, Ibu. Oh, jangan-jangan yang ngomong saya siapa ya? Yang sakit itu siapa? Yang di grup? Fira Safa Anisawati. Fira. Hadir, Bu. Aulia Triutami. Hadir, Bu. Mutiarini. Hadir, Bu.
Teguh Wijaya. Ibu Teguh Wijaya nggak bisa masuk, Bu. Dia tadi WA saya. Kenapa? Udah bilang di grup katanya nggak bisa, nggak bisa join. Teguh Wijaya. Iya, Bu. Tadi Teguh Wijaya udah ngubungin saya, ngasih tahu. Di grup juga udah bilang. Kok nggak ada sih? Sini nggak ada Teguh Wijaya. Yang sakit siapa yang sakit? Aduh, siapa sih tadi yang sakit ya? Coba nanti ketua kelas ya, yang sakit, yang apa ya, yang nggak bisa masuk karena jaringan atau apa, hubungi ketua kelas dulu ya, nanti ketua kelas yang hubungi ibu ya. Siapa? Fadilah, hubungi Fadilah dulu, ya. Jadi apa jelas itu informasinya, kenapa nggak bisa masuk jaringan gitu, apa kuotanya habis atau gimana, atau Nggak HP-nya. bisa, Bu. Katanya gagal masuk ke linknya. Saya udah ngasih linknya juga nggak bisa katanya, Bu. Oh gitu. Ya udah ibu maafkan hari ini. Berarti yang nggak masuk Tita Isra Faiza ya, sama dia Perwita Sari. Ya, Tita juga udah sama. bilang di grup, Bu. Juga Ya, sama nggak bisa masuk juga link ke link. Tadi Tita udah sempat masuk, Bu. Tadi yang awal tuh Tita udah masuk, terus dia bilang lagi kan di grup, Bu, saya nggak bisa masuk lagi, gitu. Oh, gitu. Kalau dia Perwita Sari sama? Atau nggak ada kabar? Kurang tahu, Bu. Dia Perwita Sari bukan teman sekelas? Seangkatan enggak? Atau kakak kelas? Kurang tahu, Bu. Kurang Tadi kenal, Bu. Kurang tahu. Tadi dia bilangnya lagi ada di bandara, Bu. Jadi sinyalnya agak bermasalah gitu. Berarti dia nggak jelas ya, jadi ibu nggak masukkan ya, absen ya, begitu? Dia Perwita Sari, bukan? Siapa? Itu Tita, Bu. Tita, oke. Kalau dia Perwita Sari? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Kabar pastinya belum tahu, Bu, untuk dia. Oke, berarti ibu absen ini ya, maksudnya ibu tidak hadirkan gitu maksudnya ya. Berarti satu orang yang tidak masuk. Close, oke? Mudah-mudahan kemarin dia masuk. Dah, selesai tentang absensi. Ya, silakan diskusinya dilanjutkan. Ibu mohon maaf Bu, Andi belum absen Bu. Andi belum absen Bu. Apa kan namamu? Andi Apriyadi Bu. Aduh, ini jeleknya gini nih. Kalau udah di close nggak bisa dibuka, Dek. Tadi Ibu belum ini ya, belum nyebut namamu ya? Belum Bu. Ya, mudah-mudahan ada ya. Terus keduanya kalau Ibu nggak klik tidak hadir, pasti dianggap hadir. Nanti diingatkan minggu depan ya, Andi ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, silakan kelompok 3 atau 4 ya? Kelompok 3. Ibu dan teman-teman, saya izin menjawab pertanyaan Ade tadi. Tadi kan Ade tuh bertanya, sebentar. Ade itu bertanya, kan di dalam strategi itu kan ada yang namanya promosi. Nah, contoh promosi apa yang dilakukan sekolah untuk menarik siswa gitu. Mungkin
contoh promosinya mungkin dengan perpustakaan sekolah itu melakukan pameran. Jadi kegiatan promosi perpustakaan yang masuk ini menarik perhatian banyak. Pokoknya dia mungkin melakukan pameran perpustakaan, terusnya juga pameran buku, mungkin melakukan seminar, dan juga mungkin dengan memberikan cenderamata gitu. Dan juga mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekolah seperti dia mengadakan lomba bercerita atau dongeng, penulisan informasi, menulis artikel, dan sebagainya. Gimana, Adek? Iya, Tul, itu kalau yang seminar itu buat siswanya atau buat guru-gurunya aja? Karena kan jarang banget gitu ditemuin di sekolah itu yang ngikutin seminar itu anak-anak SD gitu. Iya sih, kalau yang seminar itu kayaknya untuk SD mah belum gitu. Mungkin yang di atasnya kayak SMP atau SMA gitu, perpustakaan sekolah itu. Gitu deh. Oke, Atul, terima kasih. Terima kasih kembali, Adek. Mohon izin Ibu, mau menjawab pertanyaan dari Nadira ya tadi. Nadira, pertanyaannya itu kan sekarang perpustakaan sekolah itu kayak kurang diminati ya. Terus cara menarik minat siswa agar mau membaca di perpus dan upaya yang dilakukan sekolah agar perpus memiliki koleksi buku yang diminati siswa itu seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu ya Nadira ya? Iya, Danti. Kalau menurut kelompok kami itu cara menarik minat siswanya itu dengan cara dari gurunya itu juga memperkenalkan buku yang tepat gitu untuk para siswanya. Terus membiasakan siswanya untuk terbiasa menggunakan perpusnya itu sendiri, perpustakaan sekolah itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu kayak menciptakan suasana yang nyaman saat di perpus. Terus menjadi gurunya itu tuh bisa menjadi role model gitu, kayak contoh buat anak-anaknya gitu untuk bisa sering datang ke perpus gitu contohnya. Terus juga mengadakan sharing setelah membaca di perpus gitu, bisa bertukar pikiran kayak abis baca buku apa gitu di perpus, dan bisa itu tuh biar bisa menarik siswanya itu biar mau datang lagi ke perpus untuk oh ya kemarin ibunya cerita tentang buku ini nih, mau baca kayak gitu. Nah terus kalau biar cara sekolahnya itu biar memiliki buku koleksi yang diminati itu tuh mungkin dari sekolahnya itu harus bisa mengetahui gitu loh jenis buku yang diminati oleh para siswa itu. Terus dari sekolahnya juga gitu kayak harus up to date sama buku-buku yang diminatin sama para siswanya juga. Terus sering-sering menambah koleksi buku agar si siswanya juga nggak bosan gitu datang ke perpus. Terus dari sekolah juga kayak membuat saran atau kotak saran atau masukan gitu, atau kuesioner lah gitu, untuk bisa mengetahui masukan-masukan gitu dari para siswa. Terus memperbanyak koleksi itu memperbanyak koleksi buku itu yang jenisnya yang sering dipinjam sama anak-anak siswa tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Nadira? Jika yang lain ingin menambahkan, silahkan. Terima kasih Danti, sudah paham. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Verda. Tadi Verda nanya masalah pembiayaan anggaran perpustakaan sekolah berasal dari mana ya, kalau nggak salah. Saya temui, menurut Permendikbud mengenai anggaran perpustakaan itu biasanya dibiayai oleh dana BOS atau pemerintah gitu loh.
Jadi perpustakaan itu dibiayai oleh dana BOS. Sudah Baik, terima kasih Aulia. Iya, sama-sama. Oh iya, saya coba akan menjawab pertanyaan Fadil. Tadi kan Fadil nanya, buku yang ada di perpustakaan sekolah itu diseleksi sesuai umur dari pembaca atau enggak? Itu juga sebenarnya kurang tahu diseleksi menurut umur atau enggak. Yang pasti itu diseleksinya itu menurut kebutuhan dia gitu loh, menurut bukunya itu diseleksi menurut kurikulum yang ada, jadi nyesuaiin kurikulum yang ada gitu, koleksi-koleksi bukunya. Kalau untuk umurnya kurang tahu gitu, Adil. Mungkin teman-teman yang lain dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan? Atul itu masih ke mute tadi ngomong. Emang iya? Iya, DT pas kagak ada suaranya tuh, mau ngejelasin apa, orang ke mute. Oh, iya, ntar dulu deh. Ntar dulu ya, cari dulu. Izin menambahkan sedikit dari jawaban Atul. Kalau tadi kan Fadil, bukunya itu harus diseleksi sesuai umur atau enggak gitu. Kalau sesuai umur sih, kayaknya untuk cakupan anak sekolah dasar itu tuh buku-buku yang sekiranya layak untuk dibaca aja gitu, diseleksinya gitu. Kayak ya kisaran buku kayak buku dongeng atau buku cerita yang mencakup pengetahuan gitu. Ya, kayaknya sih diseleksinya seperti itu. Terus kalau untuk cakupan umurnya, kira-kira disamaratakan kayaknya untuk di sekolah dasar. Jadi buku yang masuk aja yang diseleksi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Terima kasih, Danti. Fadil, mungkin diseleksinya itu benar kata Danti itu kayak menurut iniannya aja, sesuai sama kurikulum yang ada. Misalnya kayak di dalam itu ada buku pelajaran pokok, terus buku pelajaran pelengkap, terus buku bacaan fiksi dan non-fiksi, seperti itu, Fadil. Dan sumber-sumber informasi lainnya. Oke, Tul. Terima kasih, Tul. Jadi sesuai kebutuhan siswa aja ya gitu, Tul ya? Iya, sesuai kebutuhan siswa dan sesuai kurikulum yang ada gitu. Jadinya bukunya adanya itu. Terima kasih, Atul, Danti. Ya, Fadil, sama-sama. Baik, Ibu. Gimana? Dilanjutkan. Ya, bagus sekali pertanyaannya, menarik ya. Teman-teman ini pertanyaannya menjurus kepada apa ya, realitas di lapangan. Kalau terkait tadi menarik yang Fadil ya, sesuai umur atau tidak itu memang ya harus disesuaikan kebutuhan sebagaimana dari jawaban dari kelompok 3 ya, Danti.
perpustakaan tuh diadakan untuk apa sih? Berarti kan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya kan. Penggunanya siapa sih? Berarti kan penggunanya itu disesuaikan dengan jenisnya. Jenisnya apa sih? Misalnya jenisnya perpustakaan sekolah. Berarti si pustakawannya itu atau petugas perpustakaannya itu atau kepala perpusnya itu atau kepala sekolahnya itu harus berunding membuat suatu keputusan atau dalam teori perpustakaan itu ada namanya kebijakan koleksi, menentukan buku-buku apa aja sih yang akan dibeli, yang akan diadakan, apakah buku itu mengadakan melalui pembelian ataukah buku itu mengadakan melalui hibah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya SD itu kan dari ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelas berarti kan buku-buku yang di sekolah SD itu harus mencakup semuanya. Harus buku itu terkaitan dengan dengan anak-anak yang kelas 1 itu kira-kira apa? Misalnya tentang mungkin kalau dulu ada Bobo, mungkin ya majalah. Kalau misalnya terkait dengan majalah buku-buku reference, berarti kan apa tuh misalnya pelajaran IPA. Nah, itu mungkin banyak-banyak gambar ya, buku-buku reference, tetapi yang di dalam itu banyak-banyak gambar sehingga si anak siswa itu yang kelas 1 itu memahami, oh ini gajah, oh ini keledai dan sebagainya. Artinya memang betul harus disesuaikan dengan umur ya. Kalau tidak dikaitkan dengan umur, maka jangan-jangan di perpustakaan SD itu ada koleksi-koleksi novel yang sudah berbau anak-anak kampus, kan nggak cocok juga gitu. Nah, itulah gunanya itu di dalam nanti teorinya itu di dalam ada seleksi koleksi, ada penilaian koleksi dan ada namanya intinya disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya. Nah, kalau misalnya nanti SMP berbeda lagi tentunya koleksinya dengan tingkat SD. Begitupun nanti tingkat SMA berbeda lagi koleksinya seperti yang tingkat SD maupun SMP. Mungkin teman-teman mungkin masih ingat ya yang kemarin kita hafalan ya, kelas 000 sampai 900 itu 00 itu apa? Umum, 100 filsafat. Nah, kalau Anda bertanya, Bu, kira-kira yang kelas 100 di anak kelas SD, kira-kira apa bukunya? Kira-kira apa ya? Ibu jadi kadang-kadang jadi mikir lagi mikir nih. Kira-kira dengan kelas 100 itu, kira-kira koleksi apa yang harus disediakan di sekolah di perpustakaan SD. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh petugas perpus, karena dalam mencukupi atau dalam melengkapi atau dalam mengadakan sebuah koleksi di perpustakaan harus mencakup kelas 00 sampai 900. Kalau 900 gampang ya, sejarah gitu ya. Banyak ya buku-buku tentang terkait sejarah yang dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau misalnya filsafat, kira-kira apa? Jadi mikir kan. Nah, kalau kelas 200 gampang agama, kelas 300 gampang sosial, 400 bahasa, 500 lebih gampang lagi, ya kan? Sains, 600 teknologi terapan. Banyak banget tentang listrik dan sebagainya, dibuat semudah mungkin lah di dalam bukunya itu. Dan banyak buku-buku terkait teknologi terapan banyak. Nah, terus misalnya kelas 700 kesenian itu gampang banget, banyak. 800 ada nggak? Ya gampang banget kesusastraan. Nah, itu menarik memang. Jadi memang jangan-jangan kalau ketika diteliti, jangan-jangan di usia kelas 1, jangan-jangan nggak ada koleksi terkait kelas 100 filsafat gitu ya. Menarik ya, menarik sekali. Dan kemudian yang menarik lagi tadi apa ya? Kalau dana sih itu tergantung dari sebetulnya setiap perpustakaan apapun jenisnya itu ada 5% untuk disediakan untuk perpustakaan. Artinya SPP yang Anda keluarkan, yang nggak Anda bayarkan, atau misalnya SD yang dari SPP itu untuk 5%-nya itu dari ini untuk perpustakaan. Ketika misalnya SD itu berbayar ya, misalnya swasta. Kalau misalnya
SD-nya itu tidak berbayar, kayak misalnya negeri kan banyak yang udah nggak berbayar ya, SPP-nya berarti kan dari dana BOS gitu ya. Ya menarik, menarik banget ini untuk diskusinya, dan PPT-nya juga ini Ibu terkesan ini sama yang apa tuh, yang slide yang teori. Ya, ini PPT yang menarik yang mungkin perlu dicontoh nanti teman-teman selanjutnya ya. Jadi dalam membuat PPT itu memang harus ada pengertian, kemudian pandangan-pandangan para ahli gitu kan, kemudian ada standarnya juga, ada standar ya sini ya, slide berapa nih, ada standar, kemudian ada fungsi-fungsi, ada kriteria. Ini ibaratnya kalau anak mahasiswa perpustakaannya bisa kalah nih sama kalian nih, luar biasa bacaannya. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya mungkin ada yang Terima kasih lain? Bu. Ya, sama-sama. Ya, Ibu senang sekali ya diskusinya. Jangan lupa ini kalau dimasukkan dalam YouTube ini menarik ya. Udah dirancang belum Fadila sama teman-teman? Jadi yang pas presentasinya aja dimasukkan ke YouTube. Udah direkam kok, Bu. Udah direkam, oke. Dimulai dari itu ya, kelompok 1, kelompok 2, terus sekarang kelompok 3 kan, dan kelompok selanjutnya gitu. Nanti linknya itu, tapi udah dirancang itu YouTube-nya namanya apa gitu. Kalau itu kayaknya sesuai dari kelompoknya, Bu. Mau pakai akun masing-masing atau gimananya, Bu? Oh gitu. Oke. Ya, bagus. Ibu untuk kelas siang itu Ibu agak lupa, jadi agak telat membilangnya. Jadi mereka juga baru mau merancang gitu. Saya baru teringat aja gitu. Oh ya bagus gitu kalau seandainya masukkan ke YouTube kemudian didengar oleh petugas-petugas perpustakaan. Oh ya, satu lagi mumpung Ibu ingat itu untuk menarik siswa untuk ke perpustakaan, salah satunya juga mengadakan lomba book battle. Pernah dengar? Belum Bu. Belum Bu. Ya, book battle itu jadi gini, itu salah satu cara untuk siswa juga untuk minat baca. Book battle itu gini, namanya battle kan berarti tanding ya, book itu buku kan, berarti bertanding buku kan. Jadi misalnya perpustakaan itu menentukan tiga buku, misalnya buku terkait sains, misalnya terkait tentang keipaan lah, misalnya itu keipaan, yang satu mungkin tentang kesosialan, atau kesosialan kan bisa minta pergaulan antar teman dan sebagainya. Nah, yang satu misalnya buku terkait bahasa. Nah, nanti para siswa itu nggak dilihat atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nanti nanti ada grade-nya. Nah, itu nanti para siswa itu yang kelas 1 misalnya, dia tuh membaca buku kayak dongeng gitu, membaca buku dongeng atau membaca buku apa aja. Kemudian nanti ditanding gitu loh. Ditanding maksudnya dia baca dulu, kemudian dia presentasikan. Nah, kemudian nanti ada audiens, bisa itu temennya, bisa itu gurunya, bisa itu pustakawan sendiri, mempertanyakan kembali apa hasil bacaannya. Itu namanya book battle. Jadi secara tidak langsung dia itu membaca, kemudian dia itu mempertahankan apa yang dia ucap gitu, semacam presentasi gitu. Udah pernah belum? Kalau di kalangan mahasiswa udah banyak deh. Kayak Kemendikbud tahun kemarin itu mengadakan book battle untuk tingkat mahasiswa. Lumayan itu ada selain penghargaan ke diri sendiri ya, ada juga hadiahnya. Nah, itu untuk salah satu bagaimana siswa itu untuk berkunjung ke perpustakaan. Memang pandai-pandai dari petugasnya sih. Kalau petugasnya diem aja kayak dagangan yang nggak laku gitu ya, susah juga memang harus kreatif gitu ya.
Dan satu lagi ada semacam lomba meminjam buku. Misalnya dulu Ibu pernah waktu masih kecil mengalami banget. Nggak tahu kalau adik-adik pernah ngalami nggak? Jadi ketika waktu saya tuh kelas 4 SD, saya dapat juara 1 untuk membaca buku. Artinya membaca buku itu begini, saya waktu itu yang paling banyak meminjam buku gitu, meminjam buku, sehingga kan pas akhir tahun itu disebutin tuh oleh petugas perpusnya nih, ini yang rajin ke perpustakaan gitu, dilihat dari sirkulasinya kan, si A, si B, si C. Nah, biasanya itu diumumkannya di saat upacara gitu kan. Waktu Ibu seneng banget itu, makanya sejak itu jadi kan termotivasi ya, motivasi akhirnya diri sendiri juga akhirnya tahun besoknya pengen lagi dan kemudian juga teman-teman juga yang lainnya, misalnya teman sekelas gitu ya, atau kakak kelas atau adik kelas, pengen nyontoh pengen dapat juga hadiah seperti itu. Nah itu bisa itu salah satu cara untuk meningkatkan minat baca. Daripada apa sih ya, ada slogan bahwa lebih baik ke kantin daripada ke perpustakaan, itu memang apa ya, slogan itu harusnya dibalik, lebih baik ke perpustakaan daripada ke kantin. Nah itu cara-cara petugas perpus harusnya yang harus apa ya, harus kreatif. Kalau misalnya untuk yang tadi Danti teman-teman ya, jadi untuk apa sih, untuk membuat lomba karya ilmiah atau apa ya tadi ya. Nah itu bisa aja, cuman mungkin itu untuk tingkat yang lebih tinggi ya. Tapi perlu diingat bahwa anak-anak SD sekarang ini juga sudah mulai melakukan ini riset ya, walaupun riset-riset kecil. Jadi setidaknya memang dari sekarang itu perpustakaan sekolah itu tidak hanya menunggu ya, tetapi juga bagaimana membuat inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi sehingga terlihat bahwa ada perannya terhadap sekolah. Apa ya, ini tidak bisa lepas juga dari peran yang tadi kelompok 3 bilang, bahwa tidak lepas dari peran dari para penentu kebijakannya, yaitu kepala sekolah udah jelas ya, terus guru juga menentukan sekali hidup matinya perpustakaan. Jadi kalau perpustakaan hanya jalan sendiri, saya rasa nggak bakalan jalan juga, kecuali ada ditunjang oleh apa ya, oleh kepala sekolah yang care, kemudian guru. Nah ini nanti mudah-mudahan adik-adik ini ya, nanti ke depannya kita nggak tahu ya, apakah nanti jadi guru atau nanti penentu kebijakan atau menteri pendidikan gitu, nggak tahu juga kan ya, atau kepala sekolah gitu ya. Ini kalau misalnya perpustakaan tidak mungkin dia bisa jalan sendiri tanpa digandeng, tanpa dia apa ya, tanpa dia didampingi, sebab perpustakaan itu hanya apa ya, hanya salah satu unsur unit kan ya, unit di dalam sekolah ya kan. Ibaratnya kalau namanya unit penunjang lagi ya kan, kadang-kadang antara ada dan tiada gitu kan. Walaupun sebenarnya itu penting, tetapi kadang-kadang itu tadi kepala sekolahnya itu lebih mementingkan mungkin sarana yang lain dibanding perpustakaan. Itu memang kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, tetapi itu apa ya, ketika misalnya perpustakaan itu tidak ada, maka itu akan apa ya, akreditasinya akan turun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kepala sekolahnya paham bahwa salah satu unsur dari akreditasi adalah perpustakaan gitu. Ya mungkin itu tambahan dari Ibu. Saya kembalikan kepada kelompok 3. Baik Ibu, dicukupkan saja atau gimana? Dicukupkan saja. Ya, dicukupkan saja. Baik, terima kasih untuk seluruh perhatiannya dan pertanyaannya dan penjelasannya Ibu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kelompok 3.
Sebelum kita tutup ya, Ibu perlu ingatkan sekali lagi karena bentar lagi akan UTS ya. Jangan lupa untuk mengikuti salah satu seminar atau webinar ya, webinar tentang perpustakaan ya, karena itu salah satu untuk UTS, soal UTS ya. Bisa Anda mengikuti webinar atau misalnya tidak cukup waktu untuk mengikuti webinar, bisa juga melihat kepada YouTube. Yang penting temanya apa, siapa pematerinya, materinya tentang apa, terus yang dibahas tentang apa, itu aja. Mungkin itu sebelum kita tutup, mari Bu, mau nanya Bu. Ya. Bu, kalau webinar gitu nyari infonya di mana ya Bu? Nyari infonya sebetulnya Ibu banyak ya, cuman yang ada di Ibu tuh kadang-kadang berbayar deh, jadi mau ngasih tahu tuh nggak enak gitu ya. Maksudnya ya pengennya sih yang gratis ya. Nah, ketika yang gratis biasanya tuh kuotanya cuma 100 gitu kan, ya kan jadi kurang. Coba deh lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube apa ya? Klik aja webinar perpustakaan, nanti muncul itu. Tapi cari yang 2020 sampai 2000, jangan 2000 di belakang 2020, maksudnya 2019 jangan gitu. Saya rasa banyak ya di YouTube gitu. Tidak mesti juga harus terkait perpustakaan sekolah, perpustakaan apa aja juga boleh. Tetapi kalau misalnya Anda dapat yang perpustakaan sekolah, itu bagus sekali. Jadi untuk menambah pemahaman gitu. Karena Ibu mau tanya Ibu. Ya? Gimana? Kalau misalnya pematerinya ada 4 gitu, ditulis semua Bu pematerinya 4-4-nya. Satu aja jadi satu aja, tetapi didengarkan dari awal sampai akhir. Misalnya ada 4 materi, Anda cuma bisa mendengarkan yang nomor 3 misalnya kan. Nah ya udah nomor 3 aja, tetapi dari awal sampai akhir apa yang dia jelasin, kemudian Anda simpulkan gitu. Dan jangan lupa yang dibahas apa gitu. Jadi nggak mesti harus semuanya, enggak juga. Ya. Itu diketik apa ditulis tangan, Bu? Itu untuk UTS. UTS nanti gimana? Ketik apa tangan ya? Ketik, Ibu. Ketik aja, Ibu. Ketik, Bu. Soalnya materinya banyak, Ibu. Oh gitu. Lembar Bu minimal Bu. Iya Bu, Ada gitu. gitu. Oh iya. Ibu sih pengennya begini, pengennya itu Anda ngomong nggak ngetik, nggak nulis. Hah? Ngomong Bu, bagaimana itu Bu? Jadi buat video gitu Bu. Di videoin. Video apa kayak model presentasi, Bu? Ya cuma 3 menit aja, nggak usah banyak-banyak, ngapain? Nggak kayak presentasi, nggak. Misalnya Ibu cuma nyebut gini, satu misalnya soalnya, coba Anda uraikan terkait perpustakaan yang telah Anda ikut, yang webinar yang Anda ikuti. Ya udah tinggal ngomong aja kan, ngomong kan lebih cepet tuh. Webinar yang telah saya ikuti berkait tentang literasi perpustakaan sekolah. Pematerinya adalah misalnya Pak Zulfikar Zain misalnya. Yang dibahas ini. Itu 1 menit kan? Kalau nulis malah banyak, ya nggak sih? Iya Bu, itu ngomongnya lewat mana Bu? Kita buat video atau gimana Bu? Video aja kali ya. Video nanti dikirim. Jadi satu mahasiswa nggak usah banyak-banyak, jangan 10, 5 menit aja. 5 menit membahas 3 soal, bisa lah ya. Lebih ini kan, lebih bisa ya? Insya Allah Bu. Insya Allah bisa Bu. Iya bisa. Jadi lebih berarti kirim ke WA Ibu gitu ya? Ke email dong, WA Ibu nanti meledak. Email. Ya gitu. Kuota nanti itu kapasitas meledak, nanti nggak bisa malah hang. Nanti ke email, nanti Ibu kasih 2 email biar nanti nggak terlalu crowded gitu. Jadi 3 soal 5 menit. Itu battle itu. Salah satu contoh battle book itu. Ada lagi pertanyaan?
Nah, Ibu kan itu kan buat video kan ya, Bu? Nah, Ibu, untuk saya mau soalnya tanya. untuk soalnya itu tuh dikasihnya di hari itu juga, terus videonya harus selesai hari itu juga, apa gimana, Bu? Enaknya gimana? Ibu enaknya aja deh. Kayaknya sih Seminggu sebelumnya, Bu. UTS Jadi Ibu. kayak dari pas hari Seminggu H-nya, sebelum, Bu. pas hari Seminggu H-nya udah langsung UTS kekirim Ibu, ke soalnya Ibu ada gitu. Tapi kesibukan. soalnya udah dikirim sebelum hari UTS gitu, Bu. Tapi nanti pas hari UTS supaya mereka tahu kalian melakukan UTS gimana caranya? Berarti kan harus hadir juga kan? Kan ada videonya, Bu. Video yang dari kita buat. Gitu. Kirimnya kan pas Bu. Oh gitu. Ya minimal 3 hari sebelumnya ya. Jangan seminggu lah. 3 hari bisa ya? 5 hari, Bu, gimana, Bu? 5 hari, Bu. Kalau suka yang ganjil-ganjil, Bu. Iya, Bu. 5 hari, Bu. 5 hari, Bu. 5 hari ya? Iya, Bu. Biasanya tapi Kan pas harus hari ngapalin juga, Bu. Oke. Pas hari H-nya itu tapi tetap harus hadir dulu ya? Atau gimana sih? Bisa Iya, juga sih, Bu. terserah Ibu. Mungkin kayak kita ngelakuin Zoom cuma foto doang buat ituan Ibu Bukti ya? ngasih foto. Bisa Buat juga absen. kayak gitu, Bu. Iya. Jadi tetap hadir dalam UTS itu karena kan harus ada bukti kan? Ya kan? Iya. Ibu. Absen Huamka itu kan apa ya, on time kan? Bukan on time, in time dan on time kan? Jadi tetap aja harus Anda hadir ya. Iya, Ibu. Kalau nggak dianggap nanti tidak UTS. Ya, intinya ya soal UTS-nya itu ya cuman seperti itu 3 soal lah. Kalau nggak ya 2 soal gitu. Tapi ya itu nggak usah tulis, nggak usah ketik, tapi Anda bicara langsung gitu. Ada lagi bertanya? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf hari ini saya agak telat karena yaitu rumah ibu lagi di rehab ya. Jadi cukup jauh gitu dari kampus ke sini. Kalau misalnya ibu tetap berdiam di kampus agak lama nanti pulangnya. Lebih baik pulang ke rumah. Tapi ya itu resikonya telat sama Anda. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Tetap sehat, tetap semangat ya, dan juga jaga sehat ya, karena sehat itu mahal. Dan juga bantu-bantulah orang tua di rumah. Mungkin itu dari Ibu. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sehat selalu. Amin. Jatuh. Terima kasih, Bu.